jadi agak sedikit kibuk. B. Riwayat hidup SD Parsanga 1 tahun 1988. 2. SMP Negeri 1 Sumeneb tahun 1991. SMA Negeri 1 Sumeneb tahun 1994. Dan D3 Statistika ITS Surabaya tahun 2004. Pengalaman organisasi Ketua Ormas At-Taqwa tahun 1993. Ketua Forum Komunikasi Ormas Sumeneb 1993. Pengalaman kerja PT Tropika Emas Parsetikal, PT Novel Laboratories, PT Gracia Formendo, PT Poros Indonesia. Selanjutnya kurikulum VT Bapak Husni. Tempat tanggal lahir Sumeneb 15 Juli 1966. Baru selesai ulang tahun ternyata. Alamat Dusun Timur Leke, Desa Parsanga, Timur Leke, Desa Parsanga. Riwayat pendidikan SD lulusan tahun 1980, SLTP lulus tahun 1983, SLTA lulus tahun 1986. Pengalaman organisasi anggota Nahdlatul Ulama Ranting Parsanga, Ketua PBU Honda, PBU ya, PBV Honda. 3. Sekretaris Rukun Kifayah. 4. Pengurus takmir masjid. Pengalaman organisasi, pengalaman kerja perangkat desa Sekdes 21 tahun. Selanjutnya kurikulum VT dari Bapak Kusno. Tetalanya ini kosong, alamatnya Parsanga. Riwayat pendidikan Semia ya, Semia Negeri Sumeneb. Pengalaman organisasi P3GI SI ya. Pengalaman kerja wira swasta. Selanjutnya kurikulum VT dari Bapak Solahuddin SAN Sumeneb 09 Agustus 1992. Alamat Benasik Timur. Riwayat pendidikan SD Parsanga 1, MTSN Sumeneb, SMAN Gapura. 4. Universitas Wiraraja. Pengalaman organisasi Ketua RT. Pengalaman kerja kasih pelayanan. Marilah kita kasih aplaus untuk mereka semua agar pada saat ini memberikan semangat untuk kita. Hadirin hadirat yang berbahagia, babak pertama adalah penyampaian visi misi oleh calon kepala desa yang dalam hal ini babak pertama adalah penyampaian visi misi oleh calon kepala desa Parsanga. Untuk semua masing-masing calon, kami memberikan waktu seluas-luasnya selama 7 menit. Nanti akan ada pemberitahuan bel ya Bapak, bel sebagai tanda berakhirnya waktu penyampaian visi misi calon kepala desa Parsanga. Hadirin semua yang berbahagia, pada kesempatan ini kita beri kesempatan Bapak Eka Kurniawan AMD untuk menyampaikan visi misi calon kepala desa Parsanga. Kepada beliau kami haturkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Mata sekarang komda panitia atas buk telepon boten kala badhe nyampaiake visi misi boten kala manawi boten kala kaparing amanah dari warga Paksanga boten kala dadi kalipun Paksanga. Kita kaping hitung ikat hitung masalah transparansi Pak. Keterbukaan informasi. Yang kedua ikat hitung masalah peningkatan pelayanan pemerintahan desa. Sekaping telu ikat hitung masalah pemberdayaan masyarakat. Sekaping 4 ikat hitung masalah swadaya ekonomi. Sedangkan visi boten kala, mana itu boten kala paling amanah. Kan itu masalah makhluk lain. Masalah transparansi Pak. Saya tak pasti umpama kalau cek terus nih masyarakat Paksana ini setuju ngomong ini. Napa saya kalau boten kala sebagai kepala desa, sareng perangkat desa, pemerintahan desa. Saya kasih ada pertanyaan sama kalian Pak. Berapa dana penyertaan modal desa terhadap BUMDes periode yang lalu? Insya Allah bagi dari separuh yang hadir di tempat ini, kasih tahu nih Pak. Insya Allah tahu nih. Tapi boleh pertanyaan yang mereka, berapa luas tanah kas desa yang dimiliki oleh Paksanga dan berapa kontribusinya terhadap Pades misalkan? Insya Allah separuh dari ruangan ini sungguh saya nih Pak. Ada tahu nih? Tahu nih? Tahu tahu nih. Ini kan contoh gara apa? Contoh bahwa informasi itu tidak tersampaikan ke masyarakat. Kalau terlalu misi dan kalau setuju warga Paksana kau ini. Saya kepengen dua itu peningkatan pelayanan Pak. Peningkatan pelayanan mereka contoh lagi semua di bidang mereka. Administrasi, hukum, pendidikan, kesehatan. Administrasi contoh nih contoh. Kalau nggak nyapa nih Pak PJ, nyapa berkas balai nih. Seminggu bentar tak mari Pak. Tak mari. Entah sesibuk apa kepala desa sarang perangkatnya. Sampai seminggu tak mari. Mengkalir kita di Paksana sehari mari Pak. Sehari mari. Ini kayak lebih sedikit sarang kalau. Contoh-contoh sila ini kayak informasi-informasi apa peningkatan pelayanan misalkan hukum Pak. Beda warga Paksana kita terjerat masalah hukum. Mungkin Pak Kapolsek tahun. Mulai dari tahap penyidikan, putusan pengadilan, tahanan sampai mulai ke solusinya pusaka Pak. Dan itu ada di warga Paksana. Mungkin separuh mereka tahu nih. Beda boleh di bidang pendidikan negara. Beda warga Paksana ini putus sekolah. Sampai 4 tahun bersama saya akan membiayai sampai usia SMA. Tak boron nak kena. Jadi cuma kalau deki umpama nanti kalau diperhatikanlah warganya. Sekarang telok yang kita itu masalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang kalau terlogi masyarakat Paksana setuju berperan aktif. Coba deki orang A, B, C. Dia nggak boleh A, B, C. Pak Matsuri, Pak Masuki, Perpat, jadi kapan ada kumpul di sini. Kalau pingin semuanya mereka berperan aktif masa, terutama pemuda-pemuda dan banyak Pak potensi desa nih. Datang ke kalau sarjana hukum pengangguran. Berarti saya jadi pelaku pemerintahan desa. Wah, saya lihat dari PNS nih. Apa sih kurangnya jadi dari dulu? Saya pengangguran sebenarnya, mereka pengangguran intelektual. Seperti sarjana hukum pengangguran. Ini contoh pemberdayaan masyarakat seperti itu. Selanjutnya saya terakhir itu masalah pemberdayaan ekonomi. Kenapa tak terlalu dengan setuju? Kedudukan PADES kisah mungkin zaman Pak Camat gila, terlalu memuluk-muluk punten. Ini kan udah contohnya Indonesia Pak. PADES-nya kisah lenak sampai 10 miliar Pak. Jadi cuma kuota oleh DDAD 1,4 miliar. Saya tak apa? Pangapora saya mungkin tak butuh. Oleh apa? 5 miliar sampai 10 miliar mereka bisa digunakan untuk membiayai anak putus sekolah, memberikan advokasi hukum. Meskipun nanti mereka tak berpengaruh apapun ya. Tapi insya Allah mana dimanfaatkan PADES kita tumbuh menjadi sebesar 5 sampai 10 miliar, kita bisa lakukan apapun untuk pembangunan desa. Semakin ini Pak, kita memanfaatnya itu saya belum Pak. Ngantos termen 1 termen 2. Namun bisa, nggak kau nggak buat dari situ kemanfaatnya kau belum mencari baru kayak. Tapi sebenarnya mengenai program kerja bersama kau
nantinya akan saya hadir di masing-masing pertemuan RT Pak. Di Paksang itu ada 28 RT. Betul kalau sebulan ikan nganggur kayak 2 hari, tampil sangat lekor sampai tampil kalau polong. Saya kalau ini ke sebelum ada tuan, kalau kakak tak nyabis gak macam yang sudah tak nyabis. Pak cuma kalau alaku dihitung dari Senin sampai Jumat aku beri servis tak bisa. Dekik kemarin tuan ni, mana bikin seperti dekik. Insya Allah kalau nyabis sedikit. Insya Allah bulu lekor kali 12 bulan kali 6 tahun nih. Saya kan saya pernah dekik Pak. Kalau ibu nanti apa aja nak apa? Kalau bebas nih, informasi akan saya sampaikan. Mana yang peningkatan pelayanan ya itu tadi. Sehari hari Pak. Mau bisa warganet usah ke balai. Telepon kali pula Pak. Bun ya maka binatang anak. Yang tarik ke mana? Ya tang anak putus sekolah. Yang tarik. Tahu saya repot. Seminggu penting Pak ada Pak PJ. Seminggu penting. Alasan kenapa tahu nih? Mungkin bukan zamannya Pak PJ sebelumnya nih. Nah, masalah pemberdayaan itu tadi. Itu karena anak buluk saya fungsi gak gitu. Mereka punya toko-toko pemberdayaan ya. Masa rupiah bisa gagal gara-gara poinnya jatuh, tidak memenuhi syarat. Sangat disayangkan saya tidak berkompetisi dengan beliau mantan Karang Taruna. Boleh kan jemaah sarpian dulu. Tanya aja. Mungkin saya akan tahu saya memator visi misi Badan Gaula, manabi Badan Gaula tapi kalaupun pasangan orang lebih pun Badan Gaula yang sabaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih ada, tinggal 1 menit. Waktunya. Ini kan ada kasus boleh lagi, ada kasus ini ada orang miskin, ada orang shoki Pak. Di APBD itu sudah dimaktubkan bodoh PC sejuta bagi orang kedua. Terakhir muncul kalau yang beri 500 negatif 50 kan? Tidak. Tak adil Pak. Lebih dolenya lagi bagi Pak Jamardi. Saya kayaknya nggak begitu, si miskin mah tahu lah ya. Dan sampai sekarang si miskin itu tidak tahu, mbok salah apa ya. Nah informasi-informasi seperti itu tidak tersampaikan keluarga. Ternyata ada pengetahuan. Boleh mencetak nyetong kok lambok. Ada hubungannya Pak. Itu yang masalah kesejahteraan aja gitu. Jadi maksud Badan Gaula, ayolah kita terbuka, sama-sama ingin memberikan pelayanan yang terbaik buat warga. Pasti ada seperti kata. Nanti 3 kali. Nah, sekarang baik. Sebetulnya bel 1 kali itu pemberitahuan Pak. Bel kedua ya siap-siap. Dan ketiga berhenti langsung Pak. Baik, Pak Bos, saya panggilkan calon kepala desa Parsana yang kedua, Bapak Husno. Kepada beliau kami aturkan untuk menyampaikan. Husni, kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, pada pagi hari ini saya beserta calon yang lain dengan dihadir di balai desa ini dalam rangka penyampaian visi misi kami. Yang pertama, kata kunci kami adalah Bismillah amanah. Bismillah amanah. Dengan visi kami adalah bergandeng tangan bersama masyarakat untuk membangun dan mewujudkan desa Parsana yang beriman, bersih, indah, aman dan nyaman. Mewujudkan masyarakat menuju yang masyarakat sejahtera dan bermartabat. Oleh karena itu implementasi dari misi, dari visi itu adalah sebuah misi. Misi itu adalah menjalankan amanah dan tanggung jawab dengan bersih hati. Ini yang menjadikan bersih. Melaksanakan amanah dan tanggung jawab dengan bersih hati, menjunjung tinggi nilai kejujuran yang tulus dan ikhlas dalam pengabdian kepada masyarakat, lebih-lebih dalam pelayanan terhadap masyarakat. Artinya dengan amanah ini kami memberikan pelayanan yang darah patas, mudah, murah, cepat, tuntas. Dalam artian juga pengelolaan keuangan, kita harus bersih hati dengan meningkatkan rasa yang akuntabel, transparansi dan terpercaya. Maka ngaten kula kadang-kadang matur entar kata pun terong mena-mena namun sere elongon setengah. Bila kalebun panika amanah
Mager sare tantunan rubungan. Para Yunan, Bapak Ibu hadirin para undangan yang kami muliakan, ini yang kami sampaikan. Yang kedua, dalam bersih ini kita menjalankan roda kehidupan ini, penataan desa ini yang berkualitas dengan program tata ruang desa yang berbasis pada green and clean, bersih dan hijau. Yang ketiga, menumbuh kembangkan nilai-nilai universal yang sudah memupus, yang sekarang sudah dikikis dengan rasa yang tidak kita ketahui, yaitu membudidayakan adanya gotong royong atau kerja bakti kepada masyarakat, sehingga masyarakat ini kita mendekatkan dengan persuasif, mendekatkan dengan sistem musyawarah mufakat untuk membangun desa Persanga yang indah, rindang, berbasis ramah lingkungan. Oleh karena itu, ini yang perlu kita genjot. Yang juga kita harus tahu bahwa masyarakat desa Persanga yang mungkin 20% adalah pemuda, kita harus merangkul para pemuda, organisasi pemuda yang punya mandiri, yang aktif, yang inovatif, yang tampil. Ini yang kita rangkul berbasis pada peningkatan Karang Taruna. Kita rangkul para pemuda ini. Karena saya tahu Bapak-bapak, saya ingat kata-kata bijak daripada Bapak Bung Karno, saya kirim 1000 orang tua, akan saya pindahkan Gunung Minahasa dari Jawa, dan saya kirim 10 pemuda, akan saya goncangkan dunia. Dari beratnya pemuda, dari bagusnya pemuda. Karena itu pemuda adalah garda terdepan bagi desa, bagi negara, karena di pundak para pemuda ini adalah masa depan desa kita yang punya inovatif yang tinggi. Oleh karena itu, Bapak-bapak, kadang-kadang orang Subarek nekan ngucap, Bapak Babinsa adeng-deng malaju, selagun tengah somodan, mana bisa para maju, ngiring gandeng para kamu datang. Itu yang kami harapkan. Bapak-bapak yang saya sampaikan, yang kami hormati, oleh karena itu kami juga menjalankan atau menumbuh kembangkan pelayanan pengayoman, yaitu secara maksimal, dalam arti memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat untuk masyarakat ini bisa damai, bisa aman, seperti apa yang saya sampaikan dengan visi saya, yaitu menciptakan desa Persanga yang beriman, bersih, indah, aman dan nyaman. Nyaman dalam arti Bapak-bapak, baik kesejahteraan masyarakat merasa nyaman, baik secara keamanan masyarakat juga merasa nyaman. Karena aman pada di sini merupakan titik ukur bagi saya untuk bisa menciptakan rasa kondusif, tentram dan damai di lingkungan masyarakat. Saya pun orang Subarek, mulai kesa ke desa Taruman, mulai Kempat ke desa Jedung, mun bisa panika aman, rakyat patuannya beredung. Itu Bapak-bapak yang saya hormati, mohon maaf saya selingi seperti itu. Memang pada penyampaian visi misi ini kita akan bangun suatu komitmen yang bagus, yaitu dengan sistem amanah. Saya kalau dipanggil, saya kalau dipilih oleh sampean-sampean semua, insya Allah dengan saksi Allah saya akan amanah, memberikan kejujuran, karena saya adalah sebagai abdi masyarakat. Kalebun paneka Pak, mun lambek paneka rato, mungkin panapatan Pak Kalebun, hormat ka Pak Kalebun, man samangkin Pak Kalebun paneka rosoro. Saya siap dengan abdi masyarakat untuk teti rosoro na panjenengan sadeje, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak-bapak sekalian. Oleh karena itu, mari ciptakan damai masyarakat ini supaya masyarakat desa Persanga ke depan bisa memberikan pelayanan yang nyaman sesuai dengan desa yang beriman ini. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, yang sekian kalinya yaitu dalam misi kami adalah menggali dan menumbuh kembangkan potensi desa. Karena di sini banyak potensi desa yang perlu harus dikembangkan. Walaupun sedikit banyak ada permasalahan-permasalahan, tapi kita harus bisa mencari jalan keluar sebagai solusi daripada permasalahan itu. Pertama, seandainya kita diangkat, terpilih sebagai kepala desa Persanga, mungkin tanah TN yang jadi sekarang 30 hektar kurang lebih desa Persanga ini bisa sebagai komitmen daripada berbasis potensi jadi wisata. Oleh karena itu, terakhir
kami mohon kepada dukungan dan lingkungan masyarakat, pilihlah kami Cepon Orang Cubara balon pada balon, tak nyapuk balon Seberna Berni, calon pada calon, tak nyapuk calon Muhammad Husni. Oleh karena itu saja yang kami sampaikan. Mari pada tanggal 8 Juli jangan lupa nomor 2 hadir kepada masyarakat, karena sumbangsi satu suara panjenengan adalah yang menentukan desa Parsanga ke depan untuk menjadi desa yang beriman. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemberitahuan kepada seluruh undangan dan hadirin yang berbahagia. Pada saat penyampaian visi dan misi diharap jangan bersorak-sorai. Nanti ada waktunya Bapak-bapak. Akan kami sediakan seluas-luasnya nanti. Untuk yang ketiga, marilah kita dengarkan bersama penyampaian visi dan misi. Bapak Kusno, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor saya kampung ke panitia pilkades yang pun menyediakan ruang untuk menyampaikan visi dan misi semua calon. Pangarep boten kaula dalam pilkades nika berjalan dengan lancar, damai dan aman. Di saat ini para calon semua juga semangat menyampaikan visi dan misinya agar dijadikan pertimbangan oleh para pendukung-pendukung mereka. Dan alhamdulillah tidak ada sedikit pun kata-kata yang menyakiti para calon. Harapan saya, apabila saya terpilih menjadi kepala desa, saya akan membangun desa Parsanga yang aman, tentram, dan sejahtera. Dan misi saya adalah menciptakan kondisi masyarakat desa Parsanga yang aman, tertib, rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama dan Pancasila. Yang kedua, memberdayakan semua potensi yang ada di dalam masyarakat Parsanga yang meliputi pemberdayaan SDM masyarakat, terutama kepemudaan atau Karang Taruna. Di mana di sini cuma ada bentuk organisasi yang namanya Karang Taruna. Tapi alhamdulillah sampai detik ini masih belum diberdayakan. Jadi saya berharap kepada organisasi yang namanya Karang Taruna itu juga aktif biar bisa diberdayakan oleh pemerintah desa atau kepala desa. Terus yang kedua, pemberdayaan ekonomi rakyat yang dengan catatan di sini sudah ada BUMDes. Mari kita tingkatkan BUMDes dan dikelola oleh masyarakat desa Parsanga dan kembali kepada masyarakat desa Parsanga. Yang ketiga, pemberdayaan sumber daya alam yang ada di desa Parsanga seperti salah satunya aset desa. Banyak kan di sini aset desa, kita gandeng dengan namanya desa Parsanga, salah satunya proyek-proyek pembangunan di desa Parsanga, infrastruktur atau kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi biar masyarakat Parsanga itu punya andil di sini untuk membangun desa Parsanga, bukan cuma kepala desa dengan orang-orangnya tersendiri, terutama pemuda-pemuda yang tadi dikatakan oleh Mas Wawan adalah
banyak pengangguran-pengangguran yang ilmunya tinggi. Sayang kalau tidak diberdayakan. Orang tuanya menyekolahkan jauh-jauh sehingga punya titel, tapi di desa Parsanga setelah pulang tidak ada ruang untuk memberdayakan dan mengamalkan ilmunya yang sudah didapat. Jadi saya berharap kepada siapa saja di sini calon yang terpilih nantinya untuk memberdayakan pemuda-pemudanya. Itu harapan saya. Terus yang ketiga, pertanggungjawaban desa secara akuntabel, secara transparan, secara terbuka, jujur, cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Istilahnya, bila nggak bisa nikah, bila nggak bisa nikah. Biar masyarakat puas dengan kinerja kepala desa. Terusan saja, saya miris Pak. Di sini ada prona tapi tidak diumumkan. Masyarakat banyak tidak tahu. Kan kasihan kepada masyarakat. Apa sih arti kepala desa? Jadi yang keempat adalah mewujudkan masyarakat yang bersih, rapi, dan sehat. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan saya Allah mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih ada Pak, apa mau dimanfaatkan? Terima kasih. Baik, untuk penyampaian visi dan misi dari calon yang keempat akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Kepada Ketua Panitia dipersilakan. Disampaikan, ada surat, ada. Terima kasih, mohon maaf Bapak Ibu hadirin yang terundang pada hari ini. Saya secara pribadi mendapatkan mandat dari calon nomor urut 4 untuk membacakan. Makanya kami mohon izin, ini permohonan secara langsung melalui utusan dari Bu mandat. Tidak bisa. Kalau barangkali yang lain bisa mewakili saya untuk membacakan di luar panitia. Monggo langsung ke moderator saja. Mohon maaf demi netralitas panitia yang akan membacakan sebagai orang luar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kecamatan Kota, yang terhormat PJ Kepala Desa Parsanga beserta staf, yang terhormat Ketua PJ beserta anggota, yang terhormat Ketua Panitia Pilkades beserta anggota, yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh agama yang dimuliakan. Hadirin undangan seluruh masyarakat yang hadir langsung ataupun yang menonton secara live yang juga kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi karena sampai saat ini kita masih mendapatkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita mengikuti acara penyampaian visi misi dan program kerja para calon kepala desa tahun 2021. Meskipun saya selaku calon kepala desa tidak bisa hadir dan menyampaikan langsung visi misi dan program kerja yang dikarenakan kesehatan tidak memungkinkan, untuk itu saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Parsanga manakala penyampaian visi misi program kerja melalui surat ini. Adapun visi misi dan program kerja yang saya adalah: 1. Mewujudkan masyarakat Parsanga yang sehat, cerdas, makmur, sejahtera, aman, dan berakhlakul karimah. Misi:
peningkatan bidang kesehatan, membangun sarana prasarana kesehatan berupa Polindes dengan fasilitas yang memadai. 2. Memberikan jaminan kesehatan bagi keluarga tidak mampu yang masih belum tercover dalam program pemerintah. 3. Menyediakan sarana untuk mewujudkan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan masyarakat. Bidang peningkatan pendidikan. 1. Menumbuh kembangkan lembaga pendidikan non formal, madrasah dan bimbel. 2. Memberikan beasiswa berprestasi dan beasiswa tidak mampu kepada masyarakat yang belum tercover dalam program pemerintah KIP dan lainnya. Bidang peningkatan ekonomi, menggali dan mengelola potensi alam dan aset desa, tanah kas desa, BUMDes secara maksimal dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa atau PEDES dengan melibatkan semua elemen masyarakat. 2. Meningkatkan pendapatan khusus kepada para petani dengan program dana tunda jual. Bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat, menjadikan tanah kas desa sebagai pendapatan asli desa murni dengan melakukan peningkatan pendapatan 100 juta per tahun dan digunakan untuk sepenuhnya kesejahteraan masyarakat sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Peningkatan Kamtibmas. 1. Menggalakkan ronda dan mengoptimalkan fungsi hansip. 2. Membangun pos ronda khusus di tempat yang dipandang rawan. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait serta melibatkan masyarakat secara langsung. Bidang peningkatan pasangan nomor urut 4 mengharap doa dan dukungan seluruh elemen masyarakat karena semua ini betul-betul terwujud jika masyarakat bersama kami, bersama rakyat pasti bisa. Baik, mohon maaf Bapak-bapak karena ini harusnya sudah terpaksa moderator yang membacakan. Untuk itu saya memberikan kesempatan terakhir untuk Bapak Salahuddin SAN Salahuddin SAN untuk menyampaikan visi dan misinya. Kita kasih waktu 7 menit sama dengan yang lainnya, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Kota, yang saya hormati Bapak Kapolsek Kota yang mewakili, juga dari Danramil Kota yang mewakili, juga yang saya hormati PJ Kepala Desa Parsana yang saya hormati, dan tidak luput pula kepada panitia, ketua panitia yang saya hormati beserta anggota-anggotanya dan para hadirin Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada pagi hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dalam visi misi saya yaitu visinya adalah aman, nyaman, tentram. Visi dan misi saya, misinya adalah meningkatkan sistem keamanan lingkungan mandiri. Salah satunya yaitu penjagaan dan pembangunan pos siskamling
di daerah RT tertentu yang sekiranya itu rawan. Juga memaksimalkan bentuk kerjasama dengan aparat keamanan yang ada seperti Babinsa dan Babin Kamtipmas serta bekerja sama juga dengan Danramil Polsek untuk meminta agar mengadakan patroli di desa-desa kami. Yang kedua, meningkatkan ekonomi kerakyatan. Salah satunya yaitu memperkokoh peran BUMDes untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengemban ragam usaha yang dimiliki BUMDes demi terwujudnya peningkatan dalam ekonomi kerakyatan. Mengemban usaha seperti yang awalnya hanya misalkan yang saya ketahui yaitu BUMDes desa ini adalah percetakan dan peternakan, kemudian juga bisa kita kembangkan ke bidang pertanian. Karena potensi di desa ini adalah di padi, mungkin kita nanti akan memprioritaskan untuk di bidang pertanian, yaitu melibatkan pemuda-pemuda desa dalam bertani. Juga nantinya bagaimana padi ketika sudah panen masyarakat bisa berkembang, juga bisa memperlancar untuk penjualannya dan tidak kebingungan dalam menjual berasnya. Nanti bisa dijual ke BUMDes yang mencari pemasaran keluar. Dan salah satunya di bidang pertanian adalah sekarang bisa juga di perkebunan, karena lahan perkebunan sekarang adalah banyak yang tidak produktif. Kemarin saya punya ide bisa tumbuhan-tumbuhan ini bisa hidup di tempat yang aop, jak nereng maturana, yang rindang. Salah satunya adalah tamanan lorkong. Kalau di sini lorkong, kalau di sana porang. Kita bisa menanam itu, petani yang Tegalan menanam lorkong. Itu bisa sekarang dikirim ke luar kota. Dan kemarin saya sudah studi banding ke PT Indo Porang. Ini adalah salah satu kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian, karena PT Indo Porang itu kemarin sanggup mengambil berapa ton asalkan bisa terus-menerus mengirim. Dan ini salah satu kesempatan bagi masyarakat nanti untuk menanam ini dan menjualnya tidak akan keberatan lagi. Nanti ada distributornya di sini, tapi ini masih diusahakan. Apa nanti sudah bisa usaha dengan di sana apa enggak? Kalau bisa terlaksana, ini adalah salah satu prospek yang bagus untuk masyarakat Desa Parsanga. Yang ketiga, meningkatkan fasilitas umum, yaitu pembangunan infrastruktur jalan, saluran irigasi, TPU, tempat pemagaran umum, penambahan tempat pemagaran umum, tempat pemakaman umum, yaitu salah satunya nanti kita bisa kembangkan apabila ada tempat pemagaran umum bisa kita tambah, karena sekarang sudah mulai kesulitan untuk mencari tempat pemakaman umum. Yang ketiga, memperbaiki sistem irigasi, menyediakan sarana dan prasarana, seni dan budaya. Yang keempat, memberikan pelayanan cepat dan tepat, memaksimalkan pelayanan administrasi bagi warga Desa Parsanga dan pelayanan kesehatan, memaksimalkan peran
Polindes demi pelayanan kesehatan, dan sekiranya perlu untuk dirujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit, kami akan siap bantu menguruskan persyaratannya administrasi dan transportasinya dengan cara memaksimalkan peran mobil siaga. Jika mobil siaga kurang, saya sediakan mobil pribadi. Jika ada Habis. ya, terima kasih. Alhamdulillah, babak pertama sudah selesai. Mari kita kasih aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Pada babak selanjutnya adalah babak yang sangat seru. Dalam hal ini ada babak penyampaian pertanyaan dan akan dijawab oleh semua calon kepala desa. Dalam hal ini saya ingin memberikan kesempatan terlebih dahulu. Kalau tadi dari Bapak Eka Kurniawan, sekarang kita beri kesempatan untuk Bapak Muhammad Solehuddin untuk mengambil pertama kali pertanyaan yang sudah disediakan oleh bapak-bapak semua. Kita mulai dari Mas Solehuddin, dipersilakan untuk mengambil undian pertanyaannya. Alhamdulillah masih tersegel karena baru dikasih. Mari kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu menjawab untuk masing-masing calon adalah 4 menit. Saya bacakan, mohon diperhatikan bapak-bapak. Nanti yang menjawab pertama dari money politik. Dipersilakan. 4 menit. Terima kasih. Tanggapan saya dalam money politik adalah sepertinya kalau diterapkan di desa, money politik itu tidak bagus karena memberi kepada masyarakat money politik ini adalah salah satu pemberian yang tidak bagus. Tapi kalau mengganti kentenala komik tak apa ya nega. Jadi money politik itu tidak bagus. Sekiranya ini dapat memperjelek desa, kita jangan diterapkan saja. Mungkin seperti itu. Itu masih ada? Lanjut. Cukup ya? Oke. Kita beri kesempatan kepada Bapak Kusno. Baik, masih tersegel. Baik, saya bacakan Bapak Kusno. Kebijakan apa yang Anda lakukan di saat ada warga protes tentang dirinya yang tidak dapat bantuan karena dia layak dapat bantuan, sedangkan ada yang lebih mampu dapat bantuan? Intinya tidak tepat sasaran. Dipersilakan Bapak. Terima kasih. Langkah pertama kita yaitu kita memberikan arahan prosedur bagaimana tata cara menerima bantuan. Kalau memang bantuan itu sudah suatu keputusan dari atas, maka kita pertama kali memberikan kebijakan kita beri dari desa atau pribadi kita.
Untuk selanjutnya, maka kita mengadakan pembenahan data. Karena saya lihat sendiri sekarang di sini banyak data-data yang kurang tepat. Ada yang pegawai negeri dapat bantuan, sedangkan yang tidak punya penghasilan tidak dapat bantuan. Bahkan orang mati saja masih dapat bantuan. Jadi pertama kali kita biar tidak masyarakat kecewa, secara pribadi kita beri secara pribadi. Dan untuk selanjutnya mengadakan pembenahan data agar data-data yang ada di Desa Pasanga itu benar-benar valid gitu Pak. Karena tidak untuk kemungkinan Pak ya, saya datang sendiri ke warga-warga, memang keluhan warga banyak yang seperti itu, pelayanan, bantuan yang tidak tepat sasaran. Sehingga kita sebagai, mohon maaf jika terpilih, sebagai kepala desa harus mengambil tindakan, yaitu pembenahan data yang secara aturan atau prosedur kita mengadakan mosdes, kita musyawarahkan dengan para RT dan dari pihak statistik atau dukcapil bahwa Pasanga akan mengadakan pembenahan data. Salah satu contoh orang mati masih ada namanya di situ. Sehingga untuk kedepannya masyarakat Pasanga bisa nyaman dan sejahtera Pak. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, cukup Pak. Cukup baik. Kami persilakan Bapak Husni untuk mengambil pertanyaan. Sudah disediakan. Ini semuanya pertanyaan berasal dari Bapak calon kepala desa yang kemudian kami ajak untuk diambil oleh masing-masing calon kepala desa. Mohon didengarkan Bapak. Kebijakan apa yang Anda lakukan di saat ada warganya protes tentang dirinya yang tidak dapat bantuan karena dia layak mendapatkan bantuan, sedangkan ada yang lebih mampu dapat bantuan, intinya tidak tepat sasaran, sama seperti yang Bapak Husni. Terima kasih. Ini yang menjadi pantangan kita manakala menjabat kepala desa. Saya tahu data yang turun ke desa tidak serta-merta itu adalah kebijakan daripada kepala desa atau pemerintah desa dengan BPD. Kadang-kadang desa hanya menerima data dari kabupaten, dari pusat atau dari provinsi yang sudah data-data itu sudah tertera, baik itu BKH, baik itu BST, KIS, KIP, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat. Ini sudah terkonsep bantuan-bantuan ini. Dan saya pernah amati, mohon maaf, seperti tadi paparan yang awal bahwa saya pernah menjabat sekdes selama 21 tahun, sehingga satu persis, sehingga kepala desa menjadi dilema, telepon sedono, maju kena, mundur kena. Dalam artian, segala kebijakan yang diambil kepala desa, pertama harus memberikan semacam pemahaman kepada masyarakat bahwa yang saya tahu di bawah memang dilema, memang menjadi sebuah pembicaraan yang memang kurang baik terhadap bantuan-bantuan yang turun dari kabupaten, yang turun dari provinsi maupun pusat. Karena memang betul apa yang disampaikan dari calon sebelah, bahwa di masyarakat ini yang layak dibantu tidak terima bantuan, yang tidak layak ini menerima. Sehingga ini jadi pembuat bicaraan. Menurut beliau-beliau masyarakat di Desa Pasanga bahwa ini adalah ulah kepala desa, ini adalah ulah pemerintah desa, yang sampai hari ini saya juga harus
memberikan pemahaman, pendekatan kepada masyarakat melalui musyawarah mufakat, baik melalui pertemuan RT atau pertemuan PKK atau kelompok-kelompok lain. Karena saya tahu tidak ada hal yang sulit manakala kita mempunyai usaha dan upaya untuk memberikan jalan keluar terhadap pengentasan kemiskinan. Kita memang mempunyai kesadaran untuk mempersempit kesenjangan sosial, Pak. Karena saya tahu masyarakat sekarang di pandemi COVID-19 atau 19 ini memang sangat kesulitan terhadap ekonomi, sehingga bantuan apapun sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, dengan harapan kami, manakala kami dipilih menjadi kepercayaan oleh masyarakat menjadi pemimpin Desa Pasangan periode 2021-2026 nanti, saya akan memperjuangkan hak-hak masyarakat, lebih-lebih dalam peningkatan kesejahteraan yang menuju kepada kebahagiaan yang bermartabat dengan sistem dan sebagai apresiasi saya yaitu desa yang beriman, bersih, indah, ternyaman bagi masyarakat. Dalam artian saya tahu bahwa data-data ini sebenarnya sudah terkonsep semua di BDT, basis data terpadu. Kenapa bisa? Seandainya ini semua bisa kita bantu, semua saya akan bantu. Karena ini uang negara. Ya, terima kasih. Itu sebagai jawaban kami. Terima kasih. Ya, oleh karena itu saya tetap memperjuangkan hak-hak rakyat dalam sistem pelayanan, dalam artian mun kempang cek pangalarat, mun malarat tori pakempang. Insya Allah kalau ini biar saya ini yang akan bersama dengan masyarakat akan sejahtera, bekal akan mendapat suatu pelayanan yang terbaik. Jadi kuncinya kami mengadakan pendekatan, memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa yang turun bantuan ini adalah dari pemerintah pusat, memang tidak sama data-datanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Husni. Selanjutnya kepada calon nomor urut 1 dipersilahkan untuk mengambil pertanyaan. Sepertinya rizkinya bapak-bapak itu sama kayaknya. Baik, saya bacakan karena ini tugas saya. Kebijakan apa yang Anda lakukan di saat ada warga yang protes tentang dirinya yang tidak dapat bantuan karena dia layak dapat bantuan, sedangkan ada yang lebih mampu dapat bantuan, intinya tidak tepat sasaran. Mohon diperkenankan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab pertanyaan ampun itu kita badan kala. Mereka permasalahannya laju Pak, bertahun-tahun malah Pak Osni cek masalah tahun. Dan itu sudah kati pun apa macam. Dan ini masih terulang kan? Kenapa tidak dilaksanakan dulunya? Kita perbaiki lagi. Tahun ini gagal, perbaiki lagi. Jangan menyerah. Meskipun dari pusat Pak ini harus diperbaiki, perjuangkan Pak. Dan selama zaman bapak-bapak, Pak BPD juga mantan BPD Pak Kusno, Pak Osni 21 tahun yang sudah dikerjakan apa? Kan seharusnya kalau misalkan sudah memang data itu tidak valid, komplain ke BPS. Nah, tapi karena kenyataannya masih terjadi. Kalau sudah sekarang posisinya sudah tidak ada yang komplain, itu baru Pak. Kalau masih ada yang komplain berarti kan masih. Jadi umpamanya semakin
mau beralibi apapun, datanya tidak valid Pak. Duh, kalau ini kan yang saya tibik, saya lagi kata Pak. Beda nih Kak, beda. Separuh bulat kayak gini 500 ribuan, ini nggak boleh Pak. Nah yang terjadi apa? Bagi saja kasih soki Pak. Si miskin tak oleh. Tidak akan saya sebutkan namanya. Mana bihotin kalau bapak-bapak taruh data akan saya sebutkan. Sampai nih kasih miskin nih tinggal longor Pak. Kita tidak sempat meminta maaf atas kedoliman kita sebagai kepala desa dan perangkat desa. Dolim Pak kita Pak. Pas nyona sepora pasir. Kalau nyona sepora tak apa aja, sepora ini dikit nak foto-foto. Kalau nyona sepora kasih kesel. Mana dia salah kepanjenengan setuju atau si tengah orang nih, aduh, naudzubillah min dzalik. Ada yang saya dolimi sebagai warga. Mungkin saya nggak tahu. Kita perbaiki datanya Pak. Datanya kita perjuangkan ke BPS. Itu tanya jawab dengan panelis. Untuk itu saya ingin membacakan kurikulum PT-nya. Biodata nama Heru Santoso SSTP MH. Tetala Sumeneb 9 Mei 1982. Alamat Jalan Barito nomor 39 Kebun Agung. Pendidikan SDN Pandian 5. SLPN 1 Sumeneb. SUN 1 Sumeneb. 4 STPDN 2004. 5 Universitas Narutomo Surabaya 2005. Pengalaman organisasi sudah diketahui bersama. Beliau adalah Bapak Camat hari ini. Mudah-mudahan masih diberi kesuksesan dan kelancaran dalam berkarir. Pengalaman kerja Sekam Lenteng 2 Camat Masa Lembu. Luar biasa ini. Sudah menjajah Masa Lembu. Pulau terdepan, terluas dan terkecil. Oke. Yang keempat Camat Kota Sumeneb. Marilah kita kasih aplaus untuk Bapak Camat Kecamatan Kota Sumeneb. Dan saya akan memberikan waktu kepada beliau untuk memberikan pertanyaan kepada semua calon. Waktunya 4 menit. Pertanyaannya termasuk menjawab 4 menit. Dipersilakan Bapak Camat. Terima kasih moderator. Sebelum saya memberikan pertanyaan, urutan yang jawab ini siapa nih Pak? Oh terserah saya Pak. Iya. Tuh. Jadi pertanyaan saya ini perlu Bapak dan Ibu ketahui. Saya satu pertanyaan tapi dijawab oleh semuanya Pak. Tadi dari kiri, dari kanan. Kalau ingin minta dulu, pingsut Pak, saya tengah Pak. Saya nggak Pak. Karena Pak Husni yang menang, mau jawab duluan apa setelah Pak Kusno Pak? Tergantung panelis.